Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fillah, para sahabat umat Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan beragam kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Dan nikmat terbesar tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga Allah mengekalkan nikmat tersebut sampai kita bertemu dengannya dan memberikan manfaat berupa mengundang ridha Allah, mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini melanjutkan pembahasan dalam al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Di mana di pembahasan terdahulu kita pernah berbicara tentang apa itu ruh, tentang kematian, tentang alam barzah, juga berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, baik alamatus sughra ataupun alamatul kubra. Kemudian sekarang kita akan memasuki satu pembahasan, yaitu an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Ini di antara rangkaian-rangkaian kejadian pada hari kiamat, dan terus akan berbicara tentang rangkaian tersebut, kejadian-kejadian yang akan terjadi setelahnya sampai diakhiri dengan pembahasan al-jannatu wan nar. Fadhillah, rahimani wa rahimakumullah. Ma huwa sur? Apa itu sur? Kalau menurut terjemahan bahasa kita diartikan sangkakala, atau terkadang juga diterjemahkan dengan istilah trompet. Nah, tentu sangkakala atau trompet yang khusus yang disediakan untuk ditiup oleh malaikat Israfil, sehingga hancurnya bumi alam ini, matinya seluruh makhluk, itu diawali dengan trompet tersebut, dengan sangkakala tersebut. Fadhillah, rahimani wa rahimakumullah. Mahwa sur? Apa itu sur? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 87, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan pada hari ketika ditiupkan sangkakala, maka tercenganglah, kagetlah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tersentak seluruhnya, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin. Kemudian seluruhnya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghinakan diri. Dalam ayat ini, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala menamakan trompet tersebut dengan sur, sangkakala tersebut dengan sur. Kemudian di ayat yang lain Allah menamakan dengan an-naqur. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 8, fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiupkan naqur. Itu maknanya satu, yaitu sangkakala. An-naqur dan sur adalah ismani limusamman wahid, dua nama untuk satu benda, untuk satu yang dinamai. Wa arrafan Nabi sallallahu as-sur, dan Nabi SAW pernah memberikan ta'rif tentang apa itu sur dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan atau kejadian diungkapkan oleh Abdullah bin Amr
Ja'a A'rabi ila Nabi SAW. Orang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan dia berkata, As-sur, ya Rasulullah, apa itu sur? Kemudian beliau menjawab, As-sur qarnun yunfakhu fihi. Sur adalah qarnun. Qarnun adalah tanduk. Yunfakhu fihi, yang ditiupkan padanya. Tanduk, trompet yang ditiupkan padanya. Inilah ungkapan dari Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Kemudian ikhwati fillah, waqad sammallahu ta'ala as-saut alladhi yakhruju Israfil minas sur bi asma'in. Allah Subhanahu wa taala menamai suara yang keluar dari trompet tersebut yang ditiupkan oleh Israfil dengan beragam nama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ungkapan an-nafkhah. Bagaimana dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Ketika ditiupkan pada sangkakala tersebut tiupan yang satu. Nafkhah merupakan tiupan, tiupan yang sangat keras. Bagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 13. Adapun dalam surat Yasin dinamai dengan as-sayhah. Bagaimana Allah berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Tidaklah mereka menunggu kecuali teriakan yang keras, suara yang sangat dahsyat. Ta'khudhuhum, yang bisa menyambar mereka. Wa hum yakhissimun, sementara mereka dalam kondisi saling berselisih satu dengan yang lain. Kemudian juga dinamai dengan ar-rajifah. Bagaimana dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar radifah. Ketika goncangan pertama itu datang, diikuti dengan goncangan-goncangan selanjutnya. Nah, tiupan itu menimbulkan kegoncangan yang luar biasa. Kemudian juga dinamai dengan az-zajrah. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innama hiya zajratu wahidah. Hanya saja tiupan tersebut adalah merupakan zajrah, hancuran atau suara yang sangat dahsyat, hanya sekali. Di sini ikhwati fillah beberapa nama tersebut muncul. Kemudian Israfil, maka Israfil di sini yunfakhu nafkhatan wa zajratan. Israfil meniup dengan tiupan yang sangat dahsyat, sangat keras, zajratan. Dan ini ungkapan ini disebutkan oleh para ulama wahiya an-nafkhah bi ghadabin, yaitu tiupan yang penuh tenaga karena seolah-olah ada kemarahan padanya. Tahdusu sayhatan, sehingga melahirkan satu suara yang sangat dahsyat. Tarjufu laha al-ardu wal qulub, hingga menjadikan berguncang dan takut baik itu hati ataupun bumi berguncang dengannya. Ini mengkompromikan nama-nama tersebut karena memang asar dari tiupan tersebut demikian. Tiupan yang keras, tiupan yang sangat dahsyat dengan penuh tenaga, penuh kemarahan, dengan suara yang sangat luar biasa, kemudian juga mengguncangkan bumi ini, mengguncangkan alam semesta, dan juga hati-hati menjadi takut. Ini nama-nama tersebut, nama yang keluar, merupakan suara yang keluar dari tiupan tersebut, asarnya. Kemudian ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya, adadu an-nafakhat, berapa? Berapa kali jumlah tiupan tersebut? Nah, dari sini ikhwati fillah, ikhtalafal ulama fi adadi nafakhat, tentang jumlah tiupan. Al-qaulul awal annaha salas nafakhat. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya itu adalah 3 kali tiupan. Pertama, nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan. Yang kedua, nafkhatus sa'id. Yang kedua, tiupan yang menyebabkan manusia ini pingsan atau binasa. Kemudian yang ketiga, nafkhatul ba'ats, tiupan yang menyebabkan manusia dibangkitkan kembali. Ini 3 tiupan.
Ini menurut pendapat yang pertama. Wa dzalika anna Allah nassa ala hadhihi ats-tsalas fi kitabih. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang 3 tiupan ini dalam kitabnya. Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis sama'i wa man fil ardi. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin, dalam surat An-Naml 87. Allah menyebutkan pada hari di mana ditiupkan sangkakala, maka kagetlah, bergetarlah man fis samawati wa man fil ardi, segenap apa yang di langit dan segenap apa yang di bumi. Terperangah semuanya. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya akan datang kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri. Nah, di sini disebutkan nafkhatul faza, tiupan al-faza yang mengagetkan. Kemudian waqala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala tersebut, maka binasalah, pingsan dan binasalah segenap yang di langit dan yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan dengan tiupan yang lain, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri dan melihat. Dan di sini disebutkan nafkhu as-sa'iq wa nafkhul ba'ats, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Waqalu, dan mereka berkata, yang berpegang dengan pendapat ini, innal faza mughayirun lis-sa'iq. Yang namanya faza, mengagetkan, itu berbeda dengan as-sa'iq, berbeda dengan yang mematikan. Dan mereka berdalil dengan sebuah hadis Nabi SAW yang disebutkan di hadis as-sur at-tawil, hadis tentang sangkakala ini yang cukup panjang. Disebutkan di sana innan nafkhat as-salas, bahwasanya nafkhat tiupan itu ada 3, bagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Dari sini ikhwati fillah, maka sebagian di antara para ulama berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali. Adapun pendapat yang kedua, annahuma nafkhatan, bahwasanya tiupan yang terjadi adalah 2 kali tiup. Nafkhatus sa'iq wa nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian dan tiupan yang menyebabkan kebangkitan. Wa qalu hadza huwa zahirun nusus. Nah, mereka ini yang merupakan zahir nas. Dalil yang ada adalah ini menunjukkan perkara tersebut. Seperti firman Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surat Yasin ayat 19 atau ayat 49 sampai ayat 52. Allah menyebutkan, mayanzuruna, tidaklah mereka menunggu kecuali menunggu suara yang keras, ta'khudhuhum, yang menyambar mereka, wahum yakhisimun, sementara mereka dalam kondisi berbantah-bantahan. Fala yastati'una tausiyatan, mereka tidak mampu untuk memberikan wasiat, juga mereka tidak bisa kembali kepada keluarganya. Wa nufikha fis-sur, kemudian ditiupkan sangkakala. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka dari kuburnya berjalan bangkit menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Qalu, seraya mereka berkata, celaka kami, mamba'atsana min marqadina, siapa yang menghidupkan kami dari tidur-tidur kami, dari pembaringan kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh ar-rahman Allah taala, wa sadaqal mursalun,
dan telah benar para utusan. Di sini disebutkan nafkhah. Ada nafkhah yang itu menyambar mereka, menyebabkan mereka mati, dan ada tiupan yang menyebabkan mereka bangkit. Dua tiupan. Wa fi qaulihi ta'ala, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, di mana Allah berfirman, atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi ketika menyebutkan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Tidaklah mereka menunggu kecuali suara yang keras yang bisa mengadab atau menyambar mereka, mengambil mereka. Hadhihi hiya nafkhatul ula. Ini adalah tiupan yang pertama. Adapun firman Allah, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan lagi sangkakala, tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka bangkit, kemudian berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiupan yang kedua. Juga sebagaimana firman Allah taala, wa yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Hari di mana diguncangkannya dengan tiupan alam semesta ini, tatsba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan guncangan atau tiupan yang lainnya. Huma nafkhatan. Dari sini menunjukkan ada dua tiupan. Tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baina nafkhataini arbaun. Di antara dua tiupan ada 40. Lalu ya Abu Hurairah arbauna yauman? Para sahabat bertanya, atau yang lain bertanya, murid-murid Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abait. Kata beliau, aku enggan menjawabnya. Atau arbauna sanah, atau 40 tahun? Qala abait. Enggan menjawabnya. Qala arbauna syahr, atau 40 bulan? Qala abaitu. Aku tidak menjawabnya. Kemudian beliau menjelaskan, yubla kullu syai'in minal insan illa ajabul dhanab fihi yurakkabul khalqu. Kata beliau, seluruh apa yang ada pada manusia ini hancur. Jasadnya, dagingnya, kulitnya, tulang belulangnya, dan seterusnya, semuanya hancur. Kecuali ada satu tulang, yaitu ajabu dhanab. Ini tulang yang tidak akan hancur. Menyebutkan ini diantara salah satu diantara ruas tulang belakang atau tulang ekor. Dari sanalah yurakkabu al khalqu, disusun kembali makhluk itu. Manusia itu disusun kembali dari. Maka di sini Abu Hurairah menyebutkan dalam hadis ini baina nafkhataini, antara dua tiupan. Ini menguatkan pendapat yang kedua bahwasanya tiupan itu ada dua. Hanya saja akhwati fillah, pendapat ini tidaklah menjadikan pendapat yang yudallilu ba'duha ba'd, menyebabkan kita menyesatkan satu dengan yang lainnya dengan berbeda pendapat ini. Seluruhnya pendapat ini datang dari salaful ummah, berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi memungkinkan untuk menjamak dua pendapat itu. Yumkin al-jam'u bainal faza' was sa'iq wa ja'alahuma nafkhah wahidah. Dan memungkinkan untuk kita menggabungkan antara dua tiupan, antara tiupan faza' yang mengagetkan tadi dengan tiupan yang mematikan, dan kita jadikan sebagai satu tiupan, walakina tabda bil faza' wa tantahi bis sa'iq. Yaitu tiupan yang diawali dengan mengagetkan, terus tiupan itu berlangsung sampai akhirnya mematikan. Satu tiupan. Kemudian ma'awujudi masafah zamaniyah tufassilu baina bidayatiha. Dan tentunya ada waktu zaman yang cukup lama antara tiupan yang mengawali tersebut dengan tiupan akhirnya. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil bin nafkhi wa yunfahu nafkhatan ifza yatuluha wa yamudduha la yaftarru wa huwa ma ya'ni istimrarun nafakh bila intifah bila inqita. Diperintahkan untuk ditiupkan sehingga tiupan pertama ini terus berlangsung panjang waktunya tanpa terputus
fima annas fil adabi yushahiduna dathan zilzal ila an ya'murallahu binafkhis sa'iq al-ashad quwwah wa haulan. Terus berlangsung tiupan tersebut dan manusia terkaget-kaget, terkesima melihat kejadian yang luar biasa di hadapannya berupa guncangan-guncangan dan hancurnya alam semesta. Kemudian Allah perintahkan kepada Israfil ini untuk meniupkan tiupan yang mematikan, sehingga dengan menambah kekuatan tiupan tersebut maka manusia pun fayamutun, seluruh makhluk menjadi mati. Dan itu satu kali tiupan. Diawali dengan tiupan yang mengagetkan, diakhiri dengan kematian. Sehingga ini bukanlah khilaf yang dahsyat yang harus menjadikan kita menyalahkan satu dengan yang lain. Min hadzal bab yumkin al-istidlal ala dzalika biqauli Rasul. Dalam bab ini mungkin pula kita beristidlal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakhrujud dajjal fi ummati fayamkus arba'in. Dajjal akan keluar tengah-tengah umatku dan akan tinggal di bumi selama 40. Qala wa hum fi dzalika dar razaqahum husna 'aishihim summa yunfakhu fis-sur. Dan mereka dalam hal ini memiliki satu negeri yang Allah berikan rizki kepada mereka dengan rizki berupa kehidupan yang baik. Summa yunfakhu fis-sur, kemudian ditiupkan sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Kemudian Allah tiupkan, perintahkan, jadi malaikat meniupkan sangkakala tersebut, kemudian tidaklah mendengar mereka seorang pun kecuali mereka pasang telinganya, kaget-kaget dengan mendengar suara tersebut, dan mereka pun mengangkat lehernya untuk melihat apa, suara apa, dan seterusnya. Qala, kemudian dikatakan wa awwal man yasma' rajulun yalutu haudi ibli. Dan orang yang pertama mendengar tiupan tersebut yaitu seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Wa yas'aqu annas. Kemudian dia pun mati, maka manusia pun setelahnya mati, pingsan dan mati. Khatifillah wa asgha fil hadithi yakni amala. Kalimat asgha dalam hadis ini yaitu amala, berusaha mendengarkan, fokus, memasang telinganya. Kemudian dia juga menengarahkan atau mengangkat lehernya untuk melihat dari mana sumber suara tersebut. Wa hadza at-tasmi' wal isgha yadullana ala anna bidayatin nafkh laysat kanihayatiha fil quwwati wasyiddah. Dan ini menunjukkan bahwasanya awal tiupan tidaklah seperti akhir tiupan dari sisi kekuatannya. Dari sisi kekuatannya berbeda. Di awal tiupan mereka kaget, kemudian berusaha memasang telinga mendengar dengan seksama, berusaha mencari dengar, kemudian mereka pun mengangkat lehernya untuk mencari sumber suara di mana. Tetapi akhirnya mereka sha'iq, mereka mati. Maka di sini bisa berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya tiupan tersebut satu tetapi kedahsyatannya berbeda ketika awal dan ketika akhir dari tiupan tersebut. Hatta inna saut lam yashmal kullan nasi inda bidayatiha. Bahkan di awal tiupan suara itu tidak mencakup kepada atau tidak terdengar oleh seluruh manusia. Sehingga di hadis tersebut disebutkan yang awal pertama kali mendengar yaitu seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Jadi tidak seluruhnya mendengar. Dia mendengar pertama kali. Maka kekuatannya berbeda. Kemudian terus semakin kuat tiupan tersebut sehingga didengar oleh manusia seluruhnya, dan semakin kuat lagi sehingga mereka pun akhirnya mati. Dalam satu kali tiupan yang panjang ini, maka ini menggabungkan dua hal tersebut.
yaitu tiupan al-faza yang mengagetkan dan tiupan yang mematikan. Allahu a'lam, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama dalam masalah ini. Nah, dari sini ikhwati fillah, maka 2 tiupan atau 3 tiupan ataupun menggabungkan dari 2 hal tersebut, yaitu saut atau tiupan ya faza dengan tiupan sa'iq, ini sebagai satu tiupan yang cukup panjang yang berbeda kekuatannya di awalnya dengan di akhirnya, didasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Fatihillah, pembahasan berikutnya, intidhari Israfil al-amr bin nafkhi fis-sur. Malaikat Israfil telah menunggu perintah, menunggu komando untuk meniupkan sangkakala. Telah siap dengan sangkakalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna tarfis sahibis sur mundu wakkala bihi musta'iddun yanzuru nahwal arsh makhafata an yu'maru qabla an yartadda ilaihi tarfuh ka'anna ainaihi kaukabani durriyani. Sebuah hadis yang diriwayatkan dan disahihkan dalam silsilah sahihah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya ujung sur atau malaikat yang akan meniup sur ini telah menempelkan sangkakalanya untuk siap meniup sangkakala tersebut. Siap untuk meniup. Yantadhiru, beliau menunggu perintah. Nah, yanzuru nahwal arsy, raya beliau melihat ke arah arsy. Beliau mengkhawatirkan kalau perintah tersebut datang tarfata ain atau qabla an yartadda ilaihi tarfuhu, sebelum matanya berkedip, dan matanya itu bagaikan bintang atau 2 bintang kejora. Ini menunjukkan telah siap sedianya kala ini, yaitu Israfil, untuk meniup sangkakala. Kemudian pembahasan berikutnya, kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qurn. Bagaimana seseorang atau menikmati kehidupan ini sementara telah disimpan sangkakala siap untuk meniup di mulut ikat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, kaifa an'am wa qad iltaqama sahibal qarn al-qarna wa hatta jabhatahu wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru an yu'mara an yunfakha fa yunfakh. Wa qala al-muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala Allahi rabbana. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Watifillah. Di sini Rasul menyebutkan bagaimana aku bernikmat-nikmat di dunia ini sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala telah menempatkan sangkakalanya untuk siap ditiup, telah memasang telinganya untuk mendengar perintah dan menunggu untuk diperintah untuk ditiupkan, fayunfakh. Maka kaum muslimin saat itu bertanya, bagaimana ya Rasulullah, apa yang harus kita katakan? Maka Rasul menyebutkan, ucapkanlah alaihim hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, wa tawakkalna 'ala Allahi rabbina, dan kepada Allah kami bertawakal, Rabb kami. Ini hadis yang diriwayatkan atau disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah sahihah. Demikian pula ikhwati fillah, hari apa terjadinya nafkh tersebut, tiupan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khalqu adam wa fihi qubidha wa fihi nafkhah wa fihi as-saiqah wa akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya innallaha
harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sebuah hadis dalam Sahihul Jami di mana Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian yaitu hari Jumat. Pada hari tersebut diciptakan Adam. Pada hari tersebut qubidha, Adam wafat, dimatikan. Wa fihi an-nafkhah, di hari tersebut an-nafkhah, terjadinya tiupan sangkakala. Wa fihi as-sa'iqah, dan pada hari tersebut semuanya dimatikan. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku di hari tersebut, karena sesungguhnya sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Berarti di sini kita mengambil istimbat bahwasanya hari Jumatlah hari di mana tiupan itu terjadi. Kemudian ikhwati fillah, manil ladzina istasnahumullahu minal faza'i was-sa'iq. Siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang al-faza', terkaget-kaget dengan tiupan atau bahkan binasa dengan tiupan tersebut. Karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan tiupan sangkakala, maka binasalah setiap yang di langit, setiap yang di bumi, kecuali man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan tiupan yang lainnya, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri sambil melihat. Maka di sini dalam surat Az-Zumar ayat 68. Siapakah yang dikecualikan dalam ayat tersebut? Bagian ulama ikhwati fillah diungkapkan, dhahaba ta'if minal ulama annal ladzina istathnahumullahu fi qawlihi illa ma sya'allah illa man sya'allah hum al malaikah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut yaitu diantaranya malaikat. Ada pula yang menyebutkan malaikat Israfil atau malaikat Israel atau afwan malaikat maut dan malaikat Jibril di sana. Ini pendapat yang muncul dari para ulama. Kemudian ada pula yang berpendapat al-anbiya war rusul, para nabi, para rasul. Aw syuhada, juga para syuhada. Kemudian al-hurul ain, orang-orang atau para bidadari surga dan seterusnya. Banyak pendapat menyebutkan tentang siapa yang dikecualikan tersebut. Tapi khulasah yang diungkapkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya was-sahih annahu lam yarid nassun sharihun fi kitabillahi aw fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhaddidu lana manil ladzi nastathnahumullahu fi tilkal ayah. Wa bidzalika la yumkinuna an najzim bidzalika wa sara mislal ilm bi waqtis sa'ah wa amsali dzalika mimma lam yukhbir Allahu bihi. Dan ini diungkapkan khulasa ini dalam Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam disebutkan bahwasanya yang sahih, pendapat yang sahih, tidaklah ada nas yang sharih, tidaklah ada dalil yang jelas dalam kitab Allah atau dalam sunnah Rasulullah SAW yang menetapkan orang-orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin kita memastikan tentang perkara ini. Maka perkara ini merupakan perkara seperti tentang ilmu, tentang waktu hari kiamat. Atau yang sejenis dengan itu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabarkan kepada kita sekalian. Tidak mengabarkan, juga Rasulullah tidak mengabarkannya kepada kita. Ini diungkapkan dalam Majmu' Fatawa. Kemudian ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita perhatikan al-ayat allati yuqsadu bihan nafkhah al-ula. Ayat-ayat yang menunjukkan itu sebagai tiupan yang pertama. Dalam surat An-Naml ayat 87 sebagaimana tadi telah kita bacakan, di mana Allah berfirman,
wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Pada hari di mana ditiupkan sangkakala, maka terkaget-kagetlah semua apa yang di langit dan juga yang di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya datang kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri. Firman Allah yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat 68, di mana Allah berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiupkan sangkakala, maka binasalah, matilah segala yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah yang ketiga dalam surat Shad ayat 15, di mana Allah berfirman, ma yanzuru haulai illa sayhatan wahidatan malaha min fawaq. Tidaklah mereka menunggu kecuali tiupan yang satu kali yang terus panjang dan tidak ada jeda padanya. Ini menunjukkan tiupan yang pertama. Juga dalam surat An-Nazi'at, di mana Allah berfirman dalam ayat yang ke-13, fa innama hiya zajratu wahidah. Ini hanya saja merupakan tiupan yang mengguncangkan, satu tiupan yang mengguncang. Juga firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 6-nya, Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah. Hari di mana berguncang bumi ini, alam semesta, dengan guncangan yang merupakan asar dari tiupan tersebut. Seluruhnya ikhwati fillah menjelaskan kepada kita sekalian tentang nafkhatu al-wahidah atau tiupan yang pertama. Kemudian ikhwati fillah, ayat-ayat yang berikutnya yang menunjukkan kepada tiupan yang kedua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 19, di mana Allah berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum yanzurun. Tidak lain itu merupakan tiupan yang mengguncangkan, satu tiupan yang mengguncangkan, fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri dan memandang. Ini tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan berarti tiupan yang kedua. Wa hiya ibaratun anin nafkhah fis suri tsaniyah. Nah, ini merupakan ungkapan atas tiupan yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Wa nufikha fis suri wa nufikha fis suri wa jama'nahum jam'a. Wa tarakna ba'dahum, maka kami biarkan sebagian mereka berbaur atau menyerbu atau bergabung dengan sebagian yang lain, saling bertubrukan dengan sebagian yang lain. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah sangkakala, wa jama'nahum jam'a, maka kami kumpulkan mereka dengan sebenar-benarnya. Ini berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj yang begitu banyak. Kemudian tatkala benteng Ya'juj dan Ma'juj ini jebol, keluarlah mereka. Yamuju ba'duhum ala ba'd. Maka saling bergabung satu dengan yang lainnya. Atau kelompok orang-orang Ya'juj dan Ma'juj ini akan bersatu dengan manusia yang lain, membuat kerusakan. Kemudian wa nufikha fis sur, kami tiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan mereka jam'a dengan sebenar-benar. Ini menunjukkan tiupan yang kedua, yaitu tiupan di mana mereka dikumpulkan, mereka dibangkitkan. Yang ketiga ikhwati fillah, dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-51, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala, tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka bangkit, kemudian berjalan menuju Rabb. Tiupan yang kedua. Juga firman Allah dalam surat Yasin ayat 53, Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan
fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak lain, itu hanyalah tiupan yang sekali, tiba-tiba mereka seluruhnya berada atau berkumpul hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kubur-kubur mereka. Dan juga dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kanat illa sayhatan, atau yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja, dalam ayat yang ke-18, pada hari di mana ditiupkan sangkakala, fata'tuna afwaja, maka kalian datang dalam keadaan berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Juga firman Allah dalam surat Thaha ayat 102 di mana Allah berfirman, yauma yunfakhu fis suri wa yahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ditiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari tersebut dalam keadaan membiru tubuhnya. Di sini fatifillah tiupan yang kedua, di mana Allah membangkitkan mereka. Di antara mereka yang dibangkitkan yaitu orang-orang yang mujrimin, yang secara khusus disebutkan dalam ayat dalam surat Thaha ini. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 di mana Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada ikatan nasab di antara mereka pada hari tersebut. Wala yatasaalun, dan mereka pun tidak saling bertanya satu dengan yang lainnya. Waqala Asy-Syinkiti, Imam Asy-Syinkiti menjelaskan tentang ayat ini, inna hatsaniyah, sesungguhnya ini tiupan yang kedua. Jadi tiupkan sangkakala, terputus semua nasab yang ada, mereka dibangkitkan. Walaupun ya ini orang tuanya, ya ini anaknya, ya ini saudaranya, tapi mereka akan sibuk dengan amalnya atau tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ke-8 ikhwati fillah, di antara ayat yang menunjukkan tiupan yang kedua ini, yaitu firman Allah dalam surat Qaf ayat 20 di mana Allah berfirman, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ditiupkan sangkakala, itulah hari yang dijanjikan. Berkata Imam Asy-Syaukani, hadhihi hiya an-nafhatul akhirah lil ba'ats. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwasanya ayat ini berbicara tentang tiupan yang terakhir untuk kebangkitan. Ayat yang ke-9 ikhwati fillah dalam surat Qaf di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Pada hari di mana mereka mendengar sayhah, suara yang sangat dahsyat, bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari di mana mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Hari di mana mereka dibangkitkan. Dan ini jelas menjelaskan tiupan yang kedua. Juga ikhwafillah dalam surat Al-Haqqah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Ketika ditiupkan sangkakala atau kali tiupan, ini berbicara tentang tiupan yang kedua. Didasarkan sabda Nabi atau firman Allah Ta'ala yang lainnya, fa yauma idzin waqa'atil waqiah. Maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Dari sini ikhwati fillah, dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang tiupan yang memang banyak dalil dari Al-Quran menjelaskan tentang nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala ini. Ada ayat-ayat yang itu yahtamil al-amrain. Bisa jadi ayat ini menunjukkan tiupan yang pertama atau tiupan yang kedua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 51, ayat 54 di mana Allah menyebutkan walau tara id fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Tidakkah atau betapa dahsyatnya andai engkau melihat tatkala mereka kaget, fazi'u fala fauta, dan mereka tidak bisa melepaskan diri, menyelamatkan diri, wa ukhidhu min makanin qarib, dan mereka ditangkap di tempat yang dekat untuk dimasukkan ke dalam neraka.
wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Mereka mengatakan kami beriman pada perkara ini. Maka Allah menyebutkan wa anna lahumut tanawush min makanin ba'id. Bagaimana dia mencapai keimanan di tempat yang jauh? Wa qad kafaru bihi min qabl. Padahal mereka sebelumnya telah kufur pada perkara ini. Tidak percaya, tidak beriman tentang hari kiamat. Wa yaqdzifuna bil ghaibi mim makanin ba'id. Dan mereka mendustakan perkara gaib di tempat yang jauh. Belum kejadiannya ketika di dunia, mereka mendustakan perkara itu. Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asyaihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Kemudian dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa menggapai dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Kama fu'ila bi asyaihim, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang seperti mereka sebelumnya. Innahum kanu fi syakkim murib, karena mereka dalam kondisi murib, dalam kondisi penuh keraguan dan kebimbangan. Tidak memiliki keimanan yang kokoh. Ya, ini menyebabkan mereka disiksa, mereka ditangkap, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan hingga tidak mendapatkan keinginan apapun yang diinginkan oleh mereka. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang menunjukkan ayat ini yahtamil, bisa jadi menunjukkan nafkhah al-ula atau nafkhah as-tsaniyah, tiupan pertama atau tiupan yang kedua. Yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 73 di mana Allah berfirman, walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Milik Allah lah al-mulku, kerajaan ini. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana sangkakala ditiup. Alimul ghaibi, Allah Maha mengetahui perkara yang gaib ataupun perkara yang syahadah yang tampak. Wa huwal hakimul khabir, dialah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Di sini bisa jadi tiupan yang dimaksud tiupan pertama atau tiupan yang kedua. Juga firman Allah, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i, pada hari di mana yad'ud da'i, ada yang menyeru kepada sesuatu yang mereka tidak sukai. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ad-da'i yang menyeru di sini wa Israfil, yaitu malaikat Israfil alaihi salam. Wa alaihi fatakunu da'wah ya an-nafkhah fis-sur. Dan yang dimaksud dakwah di sini, panggilan di sini, seruan di sini, yaitu tiupan sangkakala. Inilah ikhwati fillah penjelasan tentang tiupan sangkakala. Ikhwati fillah, para sahabat umat Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kita bahas tentang tiupan sangkakala merupakan pembahasan yang sangat penting dan wajib kita imani, dan bahwasanya itu diantara rangkaian kejadian yang pasti terjadi menjelang hari kiamat, dan itu merupakan awal terjadinya hari kiamat, di mana awal kehancuran alam semesta, awal kematian seluruh alam ini, dan juga kebangkitan setelahnya. Dan ini diantara hal yang wajib kita mengimaninya. Tentunya kewajiban kita setelahnya adalah berupaya untuk isti'dad, mempersiapkan diri menghadapi hari yang agung ini. Karena setiap kita akan merasakan dan akan mengalami hari-hari dan rangkaian kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya. Dan itu sesuatu yang sangat panjang. Hanya kita diberikan kesempatan saat kita hidup di dunia yang sangat singkat ini untuk kita berbekal menjalani kehidupan yang sangat panjang kelak di hari kiamat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertobat dan menjalankan amal-amal kebaikan hingga meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho Allah dan ampunan darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.